Terus saya minta tolong kepada salah satu teman untuk mengajaknya ke masjid ya. Akhirnya diajak ke masjid. Jawabannya begini, waduh Pak, saya ini kotor, tidak pantas saya ini ke masjid. Kalau saya masuk masjid nanti kelihatan kucing, saya ditertawakan kucing nanti. Lah iya, justru karena kotor itu dibersihkan dengan cara beribadat kepada Allah. Tidak ada istilah tidak pantas. Saya ini tidak pantas, saya ini terlalu kotor, saya ini terlalu banyak dosa saya, tidak pantas masuk masjid. Tidak bisa, tidak ada. Ayatnya jelas loh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku, manusia-manusia yang melampaui batas dalam hidupnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis Nabi sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Babu kaunil Islam yahdimu ma qablahu wa kadza al-hijratu wal hajju. Bab yang menjelaskan eksistensi Islam sebagai satu yang menghancurkan dosa-dosa sebelum orang masuk Islam, termasuk di dalamnya hijrah dan haji. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu wa aktsaru wa zanau wa aktsaru fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia cerita ada segolongan orang dari kalangan masyarakat musyrikin yang dulunya pernah membunuh, bahkan berkali-kali membunuh, dulunya pernah berzina, bahkan berkali-kali berzina, wal'iyadzubillah. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka bertanya, innalladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun. Hai Muhammad, sesungguhnya ajaran yang kau sampaikan dan kami kau suruh mengikutinya itu sungguh baik. Maksudnya ajaran Islam yang kamu sampaikan kepada kami itu adalah ajaran yang baik. Lau tukhbiruna anna lima amilna
kafaratan. Apakah di dalam ajaran itu juga ada keterangan bahwa perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan itu akan tertebus oleh keislaman kita, ya kan tadi dijelaskan ada orang dari kalangan masyarakat musyrikin itu yang dulunya mereka pernah membunuh, bahkan berkali-kali membunuh. Dulunya mereka pernah berzina, bahkan berkali-kali berzina. Sekiranya mereka itu masuk Islam, apakah dosa-dosa yang pernah dilakukannya sebelum Islam itu akan tertebus atau hangus, ya. Fanazala al-ayatu, kemudian turun ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa nazala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya. Nah, Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan orang-orang tadi sampai kemudian turun ayat, yang ayat itu menjadi jawabannya. Yang pertama adalah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Walladzina, dan orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, mereka juga tidak lagi membunuh nyawa kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wala yaznun, dan mereka tidak lagi berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang berbuat seperti itu maka ia telah melakukan satu perbuatan dosa. Juga turun ayat yang terdapat di dalam Az-Zumar 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai Muhammad, bilang kepada umatmu, yakni mereka yang melampaui batas dalam hidupnya, mereka yang melakukan perbuatan dosa, kepada mereka aku nyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hei hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa dosa apapun yang dilakukan seseorang, ya,
Kalau kemudian ia masuk Islam, maka ia memulai kehidupannya dari 0 kilometer. Dosa-dosa yang pernah ia lakukan sudah terhapus dengan sendirinya, sudah hangus dengan sendirinya. Nah, nanti ajaran-ajaran Islam ini adalah proses penjagaan diri, proses pemeliharaan diri supaya seseorang dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Ya, setidaknya sholat 5 waktu. Dosa yang kita lakukan setelah sholat maghrib itu nanti terhapus oleh sholat isya kita. Dosa-dosa yang kita lakukan setelah sholat isya itu akan terhapus oleh sholat subuh kita. Dan seterusnya, dalam hal ini adalah as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, memerlukan pertaubatan yang sifatnya tertentu, yang sifatnya khusus. Memang kalau kita bicara tentang sahabat-sahabat Nabi, ya sebagian besar di antara mereka dulunya adalah orang-orang musyrik. Sebagian besar di antara sahabat-sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrik. Nah, kalau sekiranya sahabat-sahabat Nabi itu dulunya adalah ahli tauhid, lah terus untuk apa Nabi diutus ke tengah-tengah mereka itu? Makanya dalam ayat yang terdapat di dalam Quran surat Yasin dikatakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hei Muhammad, tugasmu adalah memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka tidak memperoleh peringatan, sementara itu mereka sendiri adalah kaum yang lalai. Jadi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah sejelek-jelek manusia, adalah seburuk-buruk manusia. Sebuas-buas harimau tidak akan membunuh anaknya sendiri. Tapi masyarakat Arab jahiliyah ada, walaupun tidak semuanya, yang karena alasan tertentu dia membunuh anaknya kalau lahir sebagai bayi perempuan. Wa ilal mau'uda su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, kemudian Nabi memberikan dakwah, memberikan pencerahan tauhid kepada mereka. Orang yang disebut oleh ayat litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun, atau seburuk-buruk manusia itu dibimbing oleh Nabi. Ya dalam rentang waktu yang tidak lama, dakwahnya Nabi itu hanya 23 tahun, 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun setelah hijrah. Jadilah mereka sebaik-baik kaum, sebaik-baik kelompok manusia yang patut, yang layak untuk diteladani, dijadikan model bagi generasi berikutnya. Karena mereka dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. Dipuji oleh Nabi dengan sabdanya, khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan diriku, ya generasi sahabat Nabi itu.
baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Ustaz tanya Ustaz. Oke, silakan. Yang tadi tentang bahwa kalau yang kafir kemudian masuk Islam terus kemudian dosanya dihapuskan mulai dari nol. Misalkan Ustaz, itu nanti dia kembali lagi kafir itu terus kemudian melakukan dosa. Apakah dosanya itu mulai dari nol lagi atau yang dosa yang sebelum kafir dikembalikan lagi? Kan banyak ada yang mualaf karena apa gitu kemudian gak kuat jadi mualaf kembali lagi. Iya ya, tentu yang demikian ini adalah yang Islamnya sungguh-sungguh ya, bukan yang, kan ada juga orang yang Islamnya tidak sungguh-sungguh itu. Di Masjid Al-Akbar kan sering ada orang masuk Islam. Saya punya pengalaman ya, membimbing orang masuk Islam itu 4 kali seingat saya ya. Nah sebelum kita membimbing mereka masuk Islam kan kita pasti bertanya, karena pindah agama itu bukan main-main kan, itu sesuatu keputusan yang seterusnya. Apa alasannya, apa motivasinya, kok tiba-tiba saja pindah agama, itu harus ditanya dulu. Lah ada yang menjawab, ya calon mertua saya bilang kalau saya tidak masuk Islam tidak boleh menikahi anaknya. Ya akhirnya saya nuruti karepnya calon mertua saya loh. Gini kan ya tidak sungguh-sungguh ya. Tapi ya secara prinsipil begitu, bahwa apapun dosa seseorang kalau ia bertaubat kepada Allah yang itu diwujudkan dalam bentuk masuk ke dalam agama Islam, ya maka diampunilah dosa-dosanya. Karena ayat tadi kan jelas, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku, yaitu manusia-manusia yang melampaui batas dalam hidupnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni dosa semuanya. Kan ada satu orang baik orangnya ya, tapi tidak pernah ke masjid, ya maksudnya tidak pernah sholat. Terus saya minta tolong kepada salah satu teman untuk mengajaknya ke masjid ya. Akhirnya diajak ke masjid. Jawabannya begini, waduh Pak, saya ini kotor, tidak pantas saya ini ke masjid. Kalau saya masuk masjid nanti kelihatan kucing, saya ditertawakan kucing nanti. Lah iya, justru karena kotor itu dibersihkan dengan cara beribadat kepada Allah. Tidak ada istilah tidak pantas. Saya ini tidak pantas, saya ini terlalu kotor, saya ini terlalu banyak dosa saya, tidak pantas masuk masjid. Tidak bisa, tidak ada. Ayatnya jelas loh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku, manusia-manusia yang melampaui batas dalam hidupnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Seperti itu. Baik, hadis yang berikutnya, babu hukmi amalil kafiri idza aslama ba'dahu. Bab status amal kebaikan orang kafir ya, setelah ia masuk Islam. Saya dulu pernah wakaf tanah kepada masyarakat, terus tanahnya itu dipakai masjid, padahal waktu itu saya belum Islam. Kan banyak tuh kejadian-kejadian begitu ya. Hadisu Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya duhai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, asya'a, tentang sesuatu, kuntu atahannatsu biha, yang aku mendekatkan diri kepada Tuhan dengannya, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, min sadaqatin, dalam bentuk sedekah, au ataqatin, dalam bentuk memerdekakan budak,
au silaturrahimin dalam bentuk menjalin atau menjaga hubungan kekerabatan. Jadi ada Hakim bin Hizam itu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat jenengan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan pada zaman jahiliyah? Dan kebaikan-kebaikan itu saya dedikasikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan mengharap puja-puji orang." Makna kebaikan-kebaikan itu misalnya sedekah, memerdekakan budak, wah itu luar biasa karena modalnya besar. Silaturahim. Nah, Hakim bin Hizam ini diceritakan pada zaman jahiliyah pernah mengeluarkan 100 ekor unta hanya untuk memerdekakan seorang budak, ya, supaya ia terbebas dari perbudakannya. 100 unta, kalau sekarang rata-rata unta itu ya 25 juta, ya. Kali 100 ya 2,5 M, ya. Tapi ya masih belum banyak kalau dibandingkan dengan duit palsu yang dicetak di UIN Makassar. Fahal fiha min ajrin, apakah kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan pada saat saya masih belum Islam, ya, masih nonis itu ada pahalanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, aslam ta'ala ma salafa min khairin, kamu masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelumnya, ya. Nah, ya saya kira sebaliknya saja. Kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka kebaikan-kebaikannya ya diakui. Kan kebalikannya saja itu. Apa istilahnya kalau dalam kepegawaian itu, ya, karena sebelum dia jadi pegawai itu, kata sebelum dia jadi dosen gitu, ya, dia sudah lama mengajar di perguruan tinggi swasta, ya, golongannya sudah tinggi, ya. Begitu masuk dosen, ya, 3A harus langsung meloncat 4A karena modalnya sudah banyak, ya, kira-kira begitu. Jadi kalau dosa yang dilakukan seseorang pada saat ia belum Islam itu hangus, dihapus bersamaan dengan Islamnya, maka sebaliknya kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan secara tulus pada saat ia belum Islam tetap diakui di dalam Islam, ya. Karena Nabi mengatakan aslam ta'ala ma salafa min khairin, kamu masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Babu sidqil iman wa ikhlasihi, bab tentang kejujuran iman dan kemurniannya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbathu imanahum bidzulmin, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ayat ini terasa berat
pada diri orang-orang beriman. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua orang juga berbuat zalim, ya. Kan ayat itu mengatakan, Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, orang-orang yang lam yalbisu, mereka tidak mengotori atau mencampur imanahum, imannya, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika, maka mereka itulah lahumul amnu, mereka memiliki keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk atau hidayah. Nah, tatkala turun ayat itu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsahu, apa ada di antara kita yang tidak berbuat zalim? Ya, semua orang pernah berbuat zalim. Qala laisa dzalika, Nabi mengatakan maksudnya tidak seperti itu. Innama huwa syirku, maksud kata-kata zulm dalam ayat tadi itu adalah syirik. Alam tasma'u ma qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, apakah kamu tidak memperhatikan nasihat Luqman yang diberikan kepada putranya, di mana ia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, duhai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirikatkan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim, sungguh zalum atau dosa yang sangat besar. Sehingga makna dari ayat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, maksudnya tidak mengotori imannya dengan kesyirikan. Makanya sahabat bertanya, lah kalau zalim di situ adalah dalam arti berbuat dosa, sapa wong sing gak tahu berbuat dosa? Wah, ndak bisa ya Rasulullah. Oh bukan, maksudnya zalim di situ bukan dosa biasa, maknanya adalah dosa besar. Dalam hal ini adalah syirik, yang mengacu kepada nasihat Luqman kepada putranya. Kan di surat Luqman itu ada 3 kali kata-kata ya bunayya, kan ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. 1. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu dah nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Sehingga makna zulm di dalam ayat itu adalah syirik, ya. Kalau dosa yang dilakukan manusia itu adalah dosa yang bukan syirik, maka terampuni. Dalam arti masih terbuka kesempatan untuk memperoleh ampunan Allah jika ia memintanya. Kan seperti ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya.
Dengan demikian maka tauhid adalah kunci keselamatan ukhrawi yang tak tergantikan. Ustaz, yang ayat ini Ustaz, Al-An'am 82 tadi, kalau nggak salah di akhir ayat ini itu, kalau kita tidak mencampurkan iman kita dengan syirik, itu nantinya kita akan merasa aman dan mendapat petunjuk. Ini gimana kaitannya Ustaz? Terus kemudian bentuknya apa? Iya, maksudnya al-aman min adzabillahi fil akhirah, aman dari azab Allah pada hari akhirat. Ya, aman juga bisa diartikan memperoleh ketenangan hati. Karena kan di antara sifat ya orang beriman itu ada yang namanya muraqabah. Muraqabah itu kesadaran rohani bahwa kita dalam pengawasan Allah, dalam pantauan Allah, dan merasa tidak aman dari azab Allah. Dalam kehidupan dunia, orang beriman tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Itu bahaya. Gak apa-apa, setengah gelas saya gak oleh gak apa-apa. Padahal yang gak apa-apa biasa nih apa-apa. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya innaha mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrati aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hei putraku, sekiranya dosa itu seberat biji sawi atau biji kemangi, kemudian ditaruh di atas batu besar, atau dilempar ke angkasa, atau dilempar ke atas tanah, kan tidak ada yang bisa mencari lagi ya. Sebutir biji sawi kok dilempar ke angkasa atau ya turun jatuh di mana tidak ada yang tahu. Tapi itu tetap dihadirkan oleh Allah. Ya, semacam ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan seberat biji sawi, juga dia akan melihat balasannya. Hadis berikutnya, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Nabi mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, tajawaza memaafkan an ummati dari umatku, ma tentang sesuatu haddatsat yang terjadi bihi dengan mata di anfusaha pada dirinya, malam ta'mal selama ia belum melaksanakannya, au tatakallam atau selama ia belum membicarakannya. Ada kerentek, ada niat melakukan satu perbuatan tidak baik, melakukan satu kemungkaran, tapi kemudian karena satu dan lain sebab ia tidak jadi melaksanakannya. Dia ingin mengucapkan kata-kata keji, fahisyah, karena satu dan lain sebab akhirnya dia membatalkan, tidak jadi meledakkan kata-kata yang buruk itu ya.
walaupun pernah punya niat, pernah punya pikiran jahat, tapi tidak dicatat sebagai dosa oleh Allah karena tidak jadi dilaksanakan. Kalau itu kata-kata yang tidak baik juga tidak jadi diucapkan. Ya. Wawas kon yo, katamu tak celadu kon. Watase aku pegang kartu asnya dia. Ya kalau bicara aib kan ya masa ada sih orang yang tidak pernah punya aib. Kalau kita bicara cacat ya semua orang pernah cacat ya. Dan kalau jenengan melihat saya sebagai orang baik itu ya tentu saja jenengan tidak pernah nempel saya 24 jam ya. Seandainya jenengan nempel saya 24 jam mulai saya masih kecil sampai setua ini wis enggak tahu berapa jilid perbuatan dosanya Pak Sam itu. Tapi ya tadi Allah Maha Mengampuni. Kalau enggak percaya tanya sama apa malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kat bocorannya kat. Kau oleh ini rahasia. Tapi para ulama mengatakan kalau itu berupa perbuatan harus dilihat dulu apa penyebabnya. Apakah penyebabnya itu kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, ataukah penyebabnya itu bukan itu? Misalnya ada orang harus janjian sama teman-temannya, lur ya apa lur, mana bengi ya pesta miras, misalnya itu siap. Nah, kemudian akan berangkat kok tidak jadi berangkat, itu perbuatan dosa dilarang oleh Tuhan. Walaupun sebelumnya dia sudah pernah mengatakan siap, tidak dicatat sebagai dosa karena dia tidak jadi melaksanakannya karena kesadaran. Beda mengatakan siap jam piro, jam 8 habis isya mau berangkat udan terus. Weh mandek udan terus ya gak udan lo berangkat. Nah yang demikian ini ya menurut sebagian ulama biasanya disampaikan oleh Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, wah itu tidak termasuk yang tadi, itu termasuk tetap dicatat sebagai satu keburukan ya. Karena ketidakhadirannya di acara yang di situ ada kemungkaran tadi bukan karena kesadaran itu mungkar, tapi ya karena tadi itu tiba udan terus mana babun idza hammal abdu bi hasanatin kutibat wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab. Ada hadis yang menjelaskan jika seorang hamba punya himmah itu keinginan kuat. Jika seorang hamba memiliki keinginan kuat bihasanatin melakukan satu perbuatan baik, kutibat, walaupun dia tidak jadi melaksanakan tetap dicatat sudah melakukan satu kebaikan. Wa idza hamma bisayyi'atin, kalau ia punya keinginan kuat melakukan satu tindak keburukan atau kemungkaran ya, tapi kemudian tidak jadi dilaksanakan, lam tuktab ya, tidak dicatat sebagai perbuatan maksiat. Beda kalau ia punya niat yang sangat kuat untuk melakukan satu kebaikan dan tidak jadi dilaksanakan kebaikan itu, tetap dicatat dapat pahala. Di antara kemurahan Allah. Kalau ia punya keinginan kuat untuk melaksanakan satu kemungkaran, tapi karena satu dan lain sebab dia menggagalkan acara yang ada kemungkarannya itu, ya yang sudah terniatkan tadi tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang di antara kalian memiliki Islam yang berkualitas, ya. Islam yang berkualitas itu ada indikatornya. Sholat 5 waktu dijalankan, akhlak sopan santun dijalankan, mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja dijalankan, ya. Indikator-indikator itu sebagai satu bukti bahwa ia memiliki Islam yang berkualitas, ya. Bukan hanya Islam tapi agnostik, ya. Agnostis itu ya orang yang mengaku beragama tapi dia sudah tidak lagi peduli dengan agama, namanya agnostis. Itu sekarang menjadi tren dunia. Di Eropa itu walaupun secara statistik mereka beragama Katolik, beragama Kristen, tapi ya sudah tidak ada lagi yang masuk gereja. Ya beda dalam Islam, ya. Walaupun ada sih orang yang lahir itu sebagai Islam, saat kecil disunat, ya. Saat menikah juga pakai qabil tu nikah, ya. Terus balas gak tahu sebuah masjid itu ya ada. Nah, setidaknya seperti yang saya ceritakan tadi itu, takut diguyu kucing ya ini. Kalau lagi rusuh, kalau lagi kotor, kalau sampai masjid, mancik masjid, ketinggal kucing lah diguyu kucing kalau nih. Ustaz, yang hadis yang tadi Ustaz, bahwa kalau kita punya niat buruk tapi nggak melakukan, kita nggak dicatat. Ini menurut saya hadis bentuk kasih sayangnya Allah, ya. Iya betul. Maksudnya kalau kita melakukan perbuatan baik, sudah niat saja sudah dicatat, ya. Apalagi nanti dilakukan, pahalanya bisa 10 dan lain-lain. Karena pertanyaan saya Ustaz, kalau kita melakukan niat buruk, terus kemudian punya kesempatan melakukan niat buruk, tapi kemudian kita tidak melakukan, apakah itu kita cuma hanya ditulis tidak berdosa? Apakah itu kemudian kita juga dapat pahala? Karena kalau nggak salah di Riyadhus Shalihin itu ada kisah 3 orang yang terjerembab di gua. Salah satu orang itu cerita ketika dia kesempatan zina dengan sepupunya, dia tidak melakukan, dan sama Allah itu dikabulkan, diapresiasi dengan dibukanya gua itu. Iya, ya kan itu itu sudah bukan satu, kan gini, ketika ia menggagalkan satu perbuatan kan bukan dalam hati, sudah nyata itu. Nah, ketika dia menghindari perbuatan buruk itu kan dalam bahasa yang lainnya dia melakukan kebaikan. Ya sama dengan orang jual beli itu loh kan, ya. Saya ini menjual sesuatu, sebenarnya juga membeli sesuatu. Lah yang di toko itu ya menjual sesuatu, ya pada saat yang sama dia membeli sesuatu, ya. Saya membeli bakso, ya. Tapi kan menjual duit. Menukar. Berarti dapat pahala, ya? Oh ya, ya tentu saja. Lah yang warung bakso menjual bakso kepada saya, membeli duit saya.
Nah, masih hadis tadi. Fakulu hasanatin ya'maluha, maka untuk tiap-tiap kebaikan yang ia lakukan tuktabu lahu bi asyri amsalihha, dicatat untuknya dengan 10 kali lipat, ila sab'i mati dhi'fin, sampai 60 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap perbuatan buruk yang ia lakukan tuktabu lahu bimithliha, maka dicatat dengan yang semisalnya. Ya. Makanya kalau kita kaji ayat-ayat Al-Quran itu ya setidaknya banyak ayat yang sebelum menyebut kata-kata surga atau jannah itu lebih dulu menyebut kata-kata maghfirah atau ampunan Allah itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah melakukan satu amal yang dengan amal itu menyebabkan kamu dapat maghfirah, ampunan Allah, berikutnya dapat jannah gitu. Itu Quran surat Ali Imran 133. Atau di dalam Al-Hadid 21, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Berlomba-lombalah kalian untuk bisa mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan dapat surga. Banyak ayat-ayat seperti itu. Yang kemudian bisa kita pahami, tidak ada orang yang menghadap Allah dalam keadaan jernih, suci, tanpa dosa, itu tidak ada. Nah, itulah sebabnya yang memasukkan orang ke dalam surganya Allah itu bukan amalnya, tetapi ampunan Allah tadi itu. Ya, dalam kurung rahmatnya, dalam kurung fadl atau anugerahnya. Karena kalau mengandalkan amalnya ya gak ngatasi. Karena jangankan untuk menebus karcis surga, untuk mengimbangi nikmat Allah dalam kehidupan dunia ini saja juga gak ngatasi. Kenapa begitu? Ya, Quran mengatakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sementara umur kita terbatas. Loh, bagaimana sesuatu yang terbatas itu kemudian disanding-bandingkan dengan yang tidak terbatas? Kan tidak mungkin. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Aku qauli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.